Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ine Zahra Jalil dengan NIM A112510029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait studi kasus dengan judul Kerusakan Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah Sembarangan. Salah satu masalah serius yang masih sering terjadi di sekitar kita. Di gambar yang kalian lihat, terlihat sebuah area yang seharusnya menjadi ruang hijau, tempat yang bersih, nyaman, dan alami. Namun kenyataannya, lokasi tersebut berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Berbagai jenis sampah seperti sampah plastik, kertas, sisa makanan, hingga limbah rumah tangga berserakan tanpa pengolahan yang baik. Kondisi seperti ini masih sering kita temui di banyak daerah. Masalah ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menyentuh nilai-nilai Pancasila, terutama yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang tidak beradab, karena merugikan kesehatan dan kenyamanan orang lain. Lingkungan yang kotor menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika sampah dibuang sembarangan, hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang layak ikut terganggu. Artinya, nilai keadilan sosial tidak terpenuhi. Penyebab masalah. Ada 3 penyebab utama mengapa masalah sampah ini sering terjadi. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak orang menganggap membuang sampah sembarangan sebagai hal kecil, padahal dampaknya sangat besar bagi lingkungan maupun kesehatan. Yang kedua, minimnya fasilitas. Pengolahan sampah, tidak adanya tempat sampah terpilah atau sistem pengangkatan sampah yang tidak teratur membuat sebagian warga memilih membuang sampah di area terbuka. Yang ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Ketika tidak ada sanksi atau pengawasan yang tegas, perilaku buruk ini akhirnya menjadi kebiasaan. Akibat yang ditimbulkan, perilaku membuang sampah sembarangan memiliki dampak serius, diantaranya yang pertama, pencemaran tanah dan air. Sampah plastik dan limbah cair dapat meresap ke tanah dan mencemari air tanah. Hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang kedua, meningkatnya resiko penyakit. Tumpukan sampah menjadi sarang nyamuk, lalat, dan tikus. Penyakit seperti demam berdarah, diare, hingga leptospirosis dapat muncul dari lingkungan yang kotor. Yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Bau tak sedap, pemandangan kumuh, dan suasana yang tidak nyaman membuat kualitas hidup masyarakat menurun. Nilai estetika dan kesejahteraan lingkungan pun terganggu. Solusi yang dapat dilakukan. Masalah ini sebenarnya dapat diatasi jika kita bekerja sama. Beberapa langkah penting yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan rutin membersihkan area sekitar dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, penyediaan tempat sampah terpilah. Tempat sampah organik, anorganik, dan B3 memudahkan masyarakat membuang sampah dengan benar. Yang ketiga, pemasangan papan peringatan dan pemberian sanksi. Pengingat visual ditambah sanksi tegas bisa menimbulkan efek jerah. Yang keempat, edukasi lingkungan. Sosialisasi di sekolah, komunitas, atau lingkungan warga penting untuk meningkatkan kesadaran sejak dini. Yang kelima, mengurangi dan mendaur ulang sampah. Mengurangi sampah plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, dan memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan adalah langkah kecil namun berdampak besar. Masalah sampah adalah persoalan kompleks yang tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, dan semua lembaga terkait harus bekerja sama. Namun, yang paling penting dimulai dari kesadaran individu. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan bagi kelangsungan hidup kita.
Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan bangsa. Saya Indi Zahra, sekian dan terima kasih. Itulah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.